Selanjutnya bab 3, geohistory dalam perkembangannya. Bab ini memperkenalkan konsep geohistory, yaitu kombinasi antara geografi dan sejarah, dan bagaimana ilmu ini berkembang menjadi cabang ilmu yang berdiri sendiri. Fokus besar pada lahan basah atau disebut wetlands. Istilah wetlands sendiri adalah menunjukkan sebuah wilayah geografis di mana tanahnya jenuh dengan air, baik bersifat permanen maupun musiman. Wilayah itu sebagian atau seluruhnya terkadang tergenang oleh lapisan air yang dangkal. Sebagai elemen geografis penting dalam sejarah Indonesia, seperti kerajaan-kerajaan yang berkembang di wilayah-wilayah lahan basah, contohnya Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit. Nah, misalnya Kerajaan Kutai yang berkembang di sepanjang Sungai Mahakam mampu mengendalikan jalur perdagangan maritim karena posisinya yang strategis di lahan basah. Geohistory atau dalam bahasa lain disebut sebagai geografi sejarah adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa sejarah dengan memerhatikan aspek geografis. Penggabungan dua ilmu ini penting, terutama karena sejarah tidak bisa dipahami secara utuh tanpa melihat konteks lingkungan fisik di mana peristiwa itu terjadi. Istilah ini, geohistory, sendiri muncul dalam kurikulum pada tahun 2017. Tapi akar pemikirannya sudah ada sejak lama. Nah, fokus pada lahan basah di Indonesia menjadikan bab ini sangat relevan dengan sejarah dan geografi lokal. Ini menekankan bagaimana geografi fisik Indonesia berperan dalam perkembangan sejarah kerajaan-kerajaan maritim. Bab ini dengan baik menjelaskan bagaimana geohistory berkembang dari gagasan awal hingga menjadi bidang studi yang lebih formal. Nah, meskipun fokus utamanya pada sejarah Indonesia, bab ini juga bisa dikaitkan dengan perkembangan geohistory di luar negeri. Di Eropa, geohistory dikembangkan oleh sejarawan seperti Fernand Braudel dari aliran filsafat strukturalisme yang menekankan pada pentingnya struktur geografis dalam sejarah. Braudel membagi sejarah menjadi 3 bagian: peristiwa jangka panjang atau disebut longue, peristiwa struktural yang bergerak lebih lambat, dan peristiwa individu yang terjadi lebih cepat. Nah, kesimpulan dari bab 3 ini adalah geohistory merupakan alat penting dalam memahami sejarah secara holistik. Dengan memperhatikan faktor geografis, kita bisa lebih memahami bagaimana sejarah berkembang dan bagaimana kondisi lingkungan turut membentuk jalannya peristiwa sejarah. Di Indonesia, peran lahan basah menjadi contoh nyata bagaimana faktor geografis mempengaruhi keberadaan dan kemakmuran kerajaan-kerajaan maritim di Nusantara. Terima kasih.